Di Amerika sekarang, Amis dikenal lewat bangunan yang rapi, bar yang bisa berdiri dalam satu hari, dan kerjaan yang tidak asal-asalan. Semuanya terlihat damai, teratur, dan sederhana. Tapi perjalanan menuju ketenangan itu sama sekali nggak sederhana. Sebelum dikenal karena kualitas furniture dan bangunannya, leluhur mereka hidup sebagai buruan, dikejar, dipenjara, ditenggelamkan, bahkan dibakar. Semua karena satu keputusan kecil, baptisan kedua. Ratusan orang mati, ribuan orang melarikan diri. Jejak mereka dimulai bukan dari ladang-ladang Amerika, tapi dari Eropa yang saat itu sedang kacau. Reformasi Protestan pada awal tahun 1500-an menciptakan gelombang perubahan besar di Eropa. Di Zurich, Ulrich Zwingli mendorong pembaruan gereja, tetapi sebagian muridnya merasa langkah itu tidak cukup jauh. Mereka ingin memahami Alkitab apa adanya, kehidupan jemaat yang lebih murni, dan gereja yang benar-benar terpisah dari pengaruh negara. Dari ketegangan inilah muncul sebuah gerakan radikal yang kemudian dikenal sebagai Anabaptis. Pada 21 Januari 1525, di rumah Felix Menz di Zurich, Konrad Grebel membaptis George Blaurock berdasarkan pengakuan imannya. Blaurock kemudian membaptis yang lain. Peristiwa ini dipandang sebagai baptisan ulang, sekaligus kelahiran resmi Anabaptis. Kelompok ini menolak baptisan bayi dan berpendapat bahwa baptisan hanya sah jika dipilih secara sadar oleh orang dewasa. Gereja bagi mereka adalah komunitas sukarela yang disiplin dan tidak berada di bawah otoritas negara. Sebuah pandangan yang sangat berbeda dari tatanan umum Eropa kala itu. Gerakan ini segera menyebar ke Swiss pedesaan, lalu ke Jerman, Austria, Tirol, Moravia, dan Belanda. Penyebaran cepat itu diikuti persekusi yang sangat keras dari otoritas Protestan maupun Katolik. Pada Dayspare tahun 1529, para penguasa kekaisaran menetapkan bahwa siapapun yang mempraktikkan ajaran Anabaptis dapat dihukum mati. Tokoh seperti Felix Menz ditenggelamkan pada tahun 1527. Ini dijuluki baptisan ketiga. Dan George Blaurock dibakar pada tahun 1529. Ribuan orang dipenjara, disiksa, atau dieksekusi oleh para Tauferjäger. Meski begitu, Anabaptisme tetap bertahan, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah. Seiring meluasnya gerakan ini, berbagai wilayah melahirkan turunan Anabaptis dengan ciri berbeda. Di Swiss, kelompok Swiss Brethren membentuk komunitas kecil yang disiplin, meski menghadapi persekusi paling keras. Di Moravia, iklim yang lebih toleran memungkinkan munculnya komunitas komunal Hutterite di bawah Jacob Hutter. Di Belanda dan Jerman Utara, ajaran Menno Simons membentuk Mennonite yang lebih terorganisir dan moderat. Sementara itu, di Jerman Selatan dan Austria, kelompok South German Austrian Anabaptis lebih menekankan pengalaman iman yang dirasakan langsung, bukan aturan gereja yang kaku. Dokumen penting seperti Schleitheim Convention pada tahun 1527 merumuskan prinsip inti mereka: baptisan orang beriman, disiplin gereja, pemisahan gereja negara, pasifisme, dan penolakan sumpah. Memasuki abad ke-17, kelompok Swiss Brethren pelan-pelan berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai Swiss Mennonites. Tapi menjelang akhir abad itu, mereka mulai beda pendapat soal satu hal besar: seberapa ketat aturan gereja yang harus dijalankan. Di daerah Alsace dan Palatinate yang situasinya lebih aman dan toleran, ada beberapa pemimpin yang merasa komunitas perlu disiplin yang lebih tegas. Sementara itu, kelompok di Swiss masih hidup dalam tekanan pemerintah. Jadi aturan yang terlalu keras dianggap nggak masuk akal. Perbedaan kondisi inilah yang jadi akar konfliknya. Di akhir tahun 1600-an, muncul sosok Jacob Amann. Dia melihat Swiss Brethren mulai longgar dan menuntut agar disiplin diperketat. Bukan cuma sedikit, tapi benar-benar ketat. Pengucilan yang tegas, praktik meidung atau penghindaran orang yang salah
Aturan pakaian sederhana yang seragam, larangan kumis karena dianggap simbol militer, kewajiban cuci kaki, dan perjamuan kudus 2 kali setahun. Buat aman, semua itu penting supaya komunitas tetap terpisah dari dunia luar. Di sisi lain ada Hans Reis, pemimpin Swiss Mennonites yang lebih moderat. Dia melihat kondisi jemaat di Swiss yang masih diburu dan diawasi pemerintah. Jadi aturan sekeras itu malah bisa membahayakan mereka. Pertemuan besar pada tahun 1693 di Heidelberg gagal menemukan titik tengah. Setelah itu, Aman mulai mengucilkan Reis dan para pendukungnya. Dan beberapa pertemuan berikutnya, sampai tahun 1696, cuman makin memperdalam perpecahan. Ketika Aman membaptis ulang orang yang berpindah ke kubunya, situasinya makin panas. Pada tahun 1694, komunitas Emmental yang mendukung Reis akhirnya menyatakan pemisahan secara resmi. Aman sempat meminta maaf 3 tahun kemudian, tapi keretakan sudah terlanjur dalam. Bahkan sebagian pengikutnya sendiri mengkritik tindakannya. Tahun 1700, Aman dan para penatua menarik kembali pengucilan yang mereka lakukan dan malah mengucilkan diri sebagai bentuk penyesalan. Tapi hubungan kedua kubu tetap nggak bisa diperbaiki. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa faktor geografi dan kondisi sosial makin mempertegas perbedaan mereka. Dari perpecahan inilah akhirnya lahir kelompok Amis, pengikut pendekatan ketat ala Jacob Aman, yang kemudian membangun komunitas di Alsace, Palatinate, dan akhirnya di Amerika Utara. Sedangkan pengikut Reis melanjutkan tradisi sebagai Swiss Mennonites. Konflik tahun 1693 sampai 1697 ini menjadi fondasi identitas Amis dengan ciri khas kesederhanaan, kedisiplinan, dan kekompakan komunitas yang mereka jaga sampai sekarang. Memasuki abad ke-18, tekanan di Eropa makin berat bagi komunitas Anabaptis, termasuk Swiss Mennonites dan Amis. Daerah yang dulu memberi ruang aman, seperti Alsace dan Palatinate, mulai kembali menekan mereka. Pajak agama dinaikkan, wajib militer diberlakukan lagi, kepemilikan tanah dibatasi, bahkan dicabut. Buat kelompok yang memegang pasifisme, situasi ini bikin hidup hampir mustahil dijalani. Ditambah lagi, perang-perang besar seperti Perang 9 Tahun dan Perang Penerus Spanyol menghancurkan Palatinate dan memperburuk kondisi ekonomi. Banyak keluarga akhirnya sadar, masa depan di Eropa makin gak pasti. Di tengah tekanan itu, Amerika mulai terdengar seperti peluang yang nyata, sebuah tempat di mana mereka bisa menjalankan iman tanpa campur tangan negara, bebas dari wajib militer, dan punya kesempatan memiliki tanah sendiri. Pelan-pelan, migrasi bukan lagi rencana jauh, tapi pilihan nyata untuk menyelamatkan komunitas. Gelombang pertama migrasi datang antara tahun 1717 sampai 1732. Mayoritas adalah Mennonites dari Swiss dan Jerman, khususnya Palatinate. Mereka tiba di Philadelphia, lalu menetap di Lancaster, Berks, dan Montgomery County. Banyak dari mereka cukup mampu membeli tanah dan langsung membangun permukiman agraris yang stabil. Gelombang kedua dari tahun 1737 hingga tahun 1770. Disinilah Amis pertama yang terdokumentasi tiba di Pennsylvania, termasuk rombongan yang datang dengan kapal Charming Nancy pada tahun 1737. Banyak dari mereka datang dengan kondisi ekonomi berat. Untuk melunasi biaya perjalanan, sebagian harus bekerja sebagai pekerja kontrak untuk beberapa tahun. Gelombang ketiga berlangsung dari akhir tahun 1700-an hingga awal 1800-an. Kelompok Amis yang masih tertekan situasi ekonomi dan politik di Eropa menyusul migrasi sebelumnya. Permukiman mereka mulai bergerak lebih jauh ke barat, Ohio, Indiana, dan Iowa, seiring bertambahnya wilayah Amerika Serikat. Setibanya di Amerika, mereka membangun komunitas pertama di Pennsylvania Tenggara. Lancaster, Montgomery, dan Germantown menjadi pusat awal. Gelombang selanjutnya menyebar ke Maryland,
Virginia, dan Carolina Utara demi harga tanah yang lebih terjangkau. Bahasa Palatina Jerman yang kemudian berkembang menjadi Pennsylvania Dutch tetap mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sementara bahasa Jerman standar dipakai untuk ibadah. Struktur gereja berbasis distrik kecil dan otonom membantu mereka menjaga kehidupan agraris, disiplin komunitas, dan pola hidup sederhana yang mereka bawa dari Eropa. Memasuki era modern, kelompok Amis pecah jadi beberapa cabang di akhir abad ke-19, sekitar tahun 1860 hingga 1900. Older Amis mempertahankan gaya hidup paling tradisional, menolak listrik pemerintah, membatasi teknologi, dan hidup sangat agraris. Mereka berpegang ketat pada Ordnung, aturan yang mengatur pakaian, kendaraan, pendidikan, sampai hubungan sosial. Di sisi lain, New Order Amis muncul sebagai kelompok yang lebih terbuka. Ini hampir mirip dengan Swiss Mennonites, tapi pecahan dari Amis awal. Mereka menerima beberapa bentuk teknologi terbatas, lebih menekankan disiplin spiritual, dan lebih waspada terhadap pengaruh budaya modern pada remaja. Setelah itu ada Beachy Amis yang muncul pada tahun 1927 hingga 1950-an. Ini versi paling modern dari garis Amis, lahir karena Amis Mennonites masih dianggap terlalu ketat soal teknologi. Meski berbeda, kelompok ini tetap punya akar yang sama, warisan Anabaptis yang menekankan kesederhanaan, komunitas, dan pemisahan dari dunia luar. Oke, di sini sedikit aja penjelasannya soal pecahan dari Amis awal. Aku nggak bakalan jelasin soal aturan-aturan mereka karena itu banyak dan beda-beda dan cukup membingungkan bisa dibilang. Jadi aku cuma mau menjelasin pecahannya aja. Di sini tuh ada cabang awal, itu namanya Amis Mennonite. Cuman mereka udah nggak pakai Amis lagi, jadi mereka disebutnya itu Mennonite aja. Ini cukup modern. Terus di sini ada cabang keduanya yaitu Older Amis. Ini masih cukup ketat tapi mereka juga menerima modern tapi sedikit, terbatas banget. Terus ada pecahannya lagi dari Older Amis itu Beachy Amis. Beachy Amis ini mirip Mennonite tapi mereka masih pakai nama Amis. Kalau yang di sini kan tadi cuman jadinya Mennonite aja. Nah, ini mereka Beachy Amis. Mereka masih pakai nama Amis. Ini lebih modern. Terus di sini ada pecahannya lagi yaitu Older Amis, pecahan internal dari yang Older. Ini namanya ini New Older Amis. New Older Amis ini dia bisa dibilang lebih modern dari Older Amis, tapi tidak semodern Mennonite. Terus di sini ada Amis ultra konservatif. Ini mereka pakai aturan awal lagi. Jadi mereka ini bisa dibilang lebih ketat dan terisolasi cukup ekstrim, terutama soal teknologi. Jadi itu aja. Selama abad ke-20, Amis berhadapan dengan dunia yang berubah cepat, tapi sistem sosial mereka tetap stabil. Tingkat kelahiran tinggi dan komitmen pada komunitas membuat populasi mereka terus tumbuh. Banyak komunitas agraris mengecil, tapi Amis justru semakin berkembang, membuka distrik gereja baru di berbagai wilayah Amerika Utara. Sikap mereka terhadap teknologi jadi salah satu kunci ketahanan itu. Mereka tidak menolak kemajuan secara buta. Setiap teknologi dinilai berdasarkan dampaknya terhadap komunitas. Jika berpotensi merusak kohesi sosial, mereka tolak. Jika tidak mengganggu struktur komunitas, mereka mungkin menerima bentuk terbatasnya. Pendekatan selektif inilah yang membuat mereka bisa tetap bertahan tanpa kehilangan identitas. Ordnung adalah aturan tak tertulis yang membentuk hampir seluruh cara hidup Amis. Setiap distrik punya aturan kecil berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama: kesederhanaan, kerendahan hati, dan menjaga jarak dari dunia modern. Ordnung mengatur pakaian, alat yang boleh dipakai, cara bekerja, hingga hubungan antar sesama. Saat seorang dibaptis, ia berkomitmen untuk hidup sesuai Ordnung sepanjang hidupnya. Dalam hal pakaian, Amis memilih busana sederhana dan tidak mengikuti gaya modern. Pria memakai baju polos, suspender, dan topi bertepi lebar. Sementara perempuan mengenakan gaun polos panjang, celemek,
dan penutup kepala yang menunjukkan status mereka dalam komunitas. Kesederhanaan ini bukan soal estetika, ini cara mereka menjaga kesetaraan dan mencegah sikap pamer yang bisa merusak harmoni. Aturan jenggot dan kumis juga punya makna khusus. Seorang pria Amis membiarkan jenggot tumbuh setelah menikah sebagai tanda kedewasaan dan komitmen keluarga. Sebaliknya, kumis dihindari karena historinya identik dengan militer dan kerajaan. Sesuatu yang berlawanan dengan tradisi pasifisme Anabaptis yang mereka pegang sejak awal. Dalam pendidikan, mereka memilih jalur yang berbeda dari sekolah umum. Anak-anak belajar di sekolah satu ruang, satu bangunan kecil, tempat murid kelas 1 hingga kelas 8 duduk bersama dan diajar oleh satu guru dari komunitas mereka sendiri. Selama 8 tahun, mereka tetap di ruangan itu, naik tingkat tanpa pindah kelas. Pendidikan cukup sampai kelas 8 karena menurut mereka itu udah memadai untuk hidup agraris dan kerja komunitas. Setelah itu, anak-anak belajar lewat praktek seperti bertani, beternak, mengelola rumah, dan bekerja bersama keluarga. Sistem ini sekaligus menjaga mereka dari pengaruh luar yang dianggap bisa melemahkan nilai dari ikatan komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kedekatan komunitas adalah kunci. Gotong royong bukan sekedar tradisi, ini sistem sosial mereka. Kita bisa lihat ini dalam barn raising, pekerjaan pertanian, hingga dukungan komunitas ketika ada keluarga yang sedang kesulitan. Dengan pola hidup yang minim teknologi, kekompakan mereka adalah cara bertahan. Meski sekarang Amis pecah jadi beberapa kelompok berbeda, mereka masih berbagi akar sejarah, bahasa, dan nilai keagamaan yang sama. Mereka sama-sama melihat diri mereka sebagai bagian dari tradisi Anabaptis, hanya saja menempuh cara yang berbeda dalam merespon dunia modern. Interaksi tetap ada melalui hubungan keluarga, kegiatan komunal, atau kerjasama terbatas. Namun, perbedaan aturan dan batas sosial membuat mereka berjalan di jalur yang terpisah. Kemampuan building sudah menjadi bagian dari kehidupan Amis sejak awal. Hidup di lingkungan yang mengandalkan kerja manual membuat keterampilan pertukangan ditanamkan sejak kecil. Anak-anak belajar langsung dari orang tua dan komunitas mereka, sehingga generasi demi generasi terbiasa membangun rumah, lumbung, furnitur, dan bangunan komunitas lainnya. Bukan lewat pelatihan formal, tapi lewat praktik harian. Salah satu tradisi paling terkenal di kalangan older Amis adalah barn raising. Ketika satu keluarga membutuhkan lumbung baru, puluhan sampai ratusan anggota komunitas datang dan membangunnya bersama. Seringkali selesai hanya dalam 1 hari. Dulu, semuanya dikerjakan tanpa mesin berat. Sekarang, beberapa komunitas udah memakai alat modern dalam batas tertentu, tergantung ukuran bangunannya. Yang menarik, semua ini dilakukan tanpa upah. Setiap orang udah tahu perannya, bekerja cepat, rapi, dan disiplin. Tradisi ini bukan cuma soal efisien, tapi juga cara mereka menjaga solidaritas dan memastikan tidak ada keluarga yang harus melakukan pekerjaan besar sendirian. Keluarga memegang peran sentral. Banyak usaha pertukangan Amis berbasis rumah dan diwariskan lintas generasi. Setiap tahap pengerjaan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, menciptakan standar kualitas yang stabil. Pekerjaan harus bersih, fungsional, dan dikerjakan dengan ketelitian. Dalam dunia usaha, reputasi para pengrajin Amis berkembang dari hubungan dengan komunitas sekitarnya. Mereka menjual furnitur, peralatan kayu, atau bangunan kecil lewat toko-toko sederhana di dekat permukiman. Skala bisnisnya memang kecil, tapi cukup kuat untuk menarik pelanggan non-Amis yang mencari produk berkualitas. Pemasaran mereka jauh dari model modern, tanpa iklan digital. Sebagian besar konsumen datang lewat rekomendasi, relasi personal, atau toko perantara yang bekerja sama dengan pengrajin Amis. Dalam banyak kasus, yang menangani pemasaran adalah orang non-Amis, sementara proses pembuatan tetap berlangsung di bengkel keluarga Amis. Salah satu bentuk pemasaran yang paling unik adalah Amis Auction atau pelelangan.
Meski terlihat seperti acara jual beli, tujuan utamanya adalah penggalan dana untuk sekolah, membantu keluarga yang terkena musibah, atau mendukung proyek komunitas. Ratusan Amis datang, makan bersama, ngobrol, dan memperkuat ikatan sosial mereka. Barang yang dilelang sangat beragam, furniture handmade, kerajinan kayu, kuil, hasil pertanian, hingga kuda dan ternak. Banyak pembeli English, sebutan untuk orang di luar komunitas, sengaja datang untuk mendapatkan produk Amis yang terkenal tahan lama. Auksinya tetap tradisional, tanpa teknologi modern atau sistem elektronik. Bagi mereka, ini bukan sekedar transaksi, tapi bentuk gotong royong versi Amis. Keterbatasan teknologi tidak menghambat arus pelanggan, justru reputasi kualitas, kejujuran proses kerja, dan konsisten desain membuat produk Amis memiliki daya tarik tersendiri. Dengan model pemasaran yang bertumpu pada kepercayaan dan jaringan komunitas kecil, usaha furniture dan kerajinan, mereka berkembang stabil tanpa meninggalkan prinsip hidup yang mereka jaga sejak awal. Kondisi Amis di era modern menunjukkan bahwa komunitas ini tetap berkembang meski hidup di tengah perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Tantangan terbesar datang dari teknologi digital, internet, ponsel pintar, dan media sosial, yang mereka anggap dapat melemahkan keluarga, otoritas gereja, dan nilai kesederhanaan yang menjadi dasar kehidupan mereka. Pertumbuhan populasi yang tinggi membuat mereka membuka permukiman baru agar pola hidup agraris tetap bisa terjaga. Dalam melihat masyarakat modern, Amis memiliki sikap yang hati-hati. Mereka tidak menolak teknologi atau praktik baru secara total, tetapi menilai setiap hal berdasarkan dampaknya bagi komunitas. Banyak dari mereka menganggap dunia luar bergerak terlalu cepat dan terlalu bergantung pada teknologi. Meski demikian, mereka tetap berhubungan dengan masyarakat luar, terutama untuk perdagangan, layanan kesehatan, dan urusan administratif, selalu dengan batasan yang menjaga identitas mereka tetap utuh. Orang modern ngelihat Amis itu macam-macam. Ada yang nganggap mereka keren karena hidup sederhana, kuat mempertahankan budaya mereka sendiri, dan beda banget dari dunia yang udah serba digital. Makanya media, akademisi, sampai turis suka heboh sendiri ketika ngebahas mereka. Tapi di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan beberapa aturan internal mereka, seperti pendidikan dibatasi cuma sampai kelas 8 untuk all older Amis, peran gender masih kaku, dan aturan komunitas yang terlalu ketat. Buat banyak orang, itu kelihatan kelewat konservatif buat standar zaman sekarang. Misalnya gambaran publik tentang Amis sering salah gara-gara stereotip dan romantisasi. Banyak yang cuma lihat permukaannya aja, bukan melihat kehidupan mereka yang sebenarnya, yang jauh lebih kompleks dari apa yang muncul di TV atau film. Rata-rata mereka punya 6-7 anak per keluarga, dan mayoritas anak muda memilih tetap tinggal di komunitas. Akibatnya, dari sekitar 5.000 orang di tahun 1920-an, sekarang udah lebih dari 380.000 di awal 2020-an. Jumlah terbesar ada di Ohio, Pennsylvania, dan Indiana, 3 area yang menampung lebih dari 2/3 total populasi mereka. Sisanya tersebar di Wisconsin, New York, Michigan, Iowa, Missouri, Kentucky, Kansas, dan permukiman baru makin muncul di Tennessee serta Colorado. Di luar Amerika Serikat, mereka juga ada di Ontario, Kanada. Singkatnya, mereka tumbuh pesat tanpa kehilangan identitas budaya dan keagamaan. Proses seseorang bergabung dengan komunitas Amis berlangsung panjang dan terstruktur, karena keanggotaan mencakup identitas religius, budaya, dan sosial. Calon anggota biasanya melalui masa pengamatan, tinggal atau berinteraksi dengan komunitas untuk memahami bahasa, ritme kerja, ornum, dan komitmen hidup yang diperlukan. Tantangan awal umumnya muncul dari penggunaan bahasa Pennsylvania Dutch dan budaya kerja kolektif. Setelah itu, mereka mengikuti kelas katekisasi yang dipimpin pemimpin gereja, mempelajari doktrin Anabaptis, disiplin komunitas, serta konsekuensi moral dan sosial dari keanggotaan. Baptisan dewasa menjadi langkah resmi masuk gereja Amis,
menandai komitmen untuk menaati Ornung Distrik serta menerima otoritas gereja. Secara teknis, orang luar dapat bergabung, tetapi kasusnya sangat jarang karena tuntutan budaya dan gaya hidup yang berbeda jauh dari masyarakat modern. Sebaliknya, proses keluar dari komunitas menunjukkan kuatnya ikatan antara anggota dan gereja. Mereka yang meninggalkan Amis setelah dibaptis dianggap melanggar sumpah kesetiaan dan dapat dikenai meidung, yaitu pembatasan interaksi sosial sesuai Ornung Distriknya. Meidung tidak memutus hubungan sepenuhnya, tetapi bertujuan mendorong pertobatan dan kembali ke komunitas. Bagi mereka yang keluar sebelum dibaptis, termasuk banyak remaja pada masa Rumspringa, tidak ada konsekuensi sosial berat karena mereka belum menjadi anggota sepenuhnya. Namun, bagi anggota yang telah dibaptis, keluar berarti meninggalkan sistem sosial. Situasi ini menegaskan peran baptisan sebagai batas utama antara identitas internal Amis dan dunia luar komunitas. Sejarah Amis memperlihatkan sebuah komunitas yang memilih bertahan dengan cara hidup yang ketat dan konsisten. Berakar dari gerakan Anabaptis, mereka membangun tatanan sosial berbasis disiplin, kesederhanaan, dan komunitas, lalu mempertahankannya melalui aturan Ornung dan struktur gereja kecil. Di tengah dunia modern, Amis tetap berkembang dengan menyaring setiap perubahan berdasarkan dampaknya bagi komunitas. Dan bagi mereka, keanggotaan berarti komitmen jangka panjang terhadap iman dan aturan hidup komunitas.